Heyo, balik lagi sama Reniko. Lanjut lagi kita bahas soal OSNK Astronomi tahun 2024. Kita lanjut ke nomor 12 yaitu tentang gerhana. Syarat apa yang harus dipenuhi untuk dapat menyaksikan gerhana matahari total atau gerhana matahari cincin? Oke, tentang gerhana matahari lebih spesifiknya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi kalian yang mau dapetin konten eksklusif dari Udaniko, bisa join membership-nya ya. Kita bahas tentang gerhana matahari. Kita pakai simulasi ini aja ya. Udaniko punya simulasi seperti ini. Anggaplah yang kuning ini matahari, yang biru ini misalnya bumi, yang abu-abu ini adalah bulan. Gerhana matahari itu kan terjadi saat bulan itu berada di antara bumi dan matahari, gini ya. Nah, kayak gini. So, dia bulan itu menutupi cahayanya matahari. Oke. Jadi kalau bagian sini ya nggak kena gerhana. Kalau pas bagian sini ya gerhana bulan berarti. Kalau pas kayak gini ya gerhana matahari. Nah, perlu diketahui bahwa posisi bulan dalam mengelilingi bumi ini, itu orbitnya kan tidak lingkaran persis ya. Rada lonjong, artinya kadang orbit bulan itu agak jauh dari bumi, modelnya seperti ini. Terus kadang agak dekat. Oke. Oh iya, perlu dikenalin dulu yang ini ya, bayangan-bayangan ini ya, karena nanti soalnya juga kaitannya sama itu. Bayangan langsung matahari yang ditutupi oleh bulan ini, yang abu-abu rada tua ini namanya umbra. Kalau yang tidak langsung sebelah abu-abu rada tipis ini, namanya adalah penumbra. Terus yang ini, yang udah di dekat bumi yang model seperti ini namanya antumbra. Nanti kita bahas lebih detail ya. Jadi intinya ada bayangan-bayangan itu ada namanya. Oke. Terus gerhana matahari itu ada macam-macam jenisnya. Ada yang namanya gerhana sebagian alias partial eclipse. Kadang gerhana matahari cincin alias annular eclipse. Kadang bisa terjadi gerhana matahari total alias total eclipse. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa orbit bulan dalam mengelilingi bumi itu eksentrisitasnya 0,0549. Ya, hampir mendekati lingkaran sempurna tapi tidak persis sempurna. Artinya kadang agak dekat, kadang agak jauh. Nah, dari data yang udah Niko himpun, jarak terdekat bumi bulan itu berada di sekitaran 357.000 km. Kalau pas lagi jauh alias aphelion itu berada di sekitar 407.000 km. Artinya lumayan nih perbedaannya. Nah, perbedaan itu yang juga menyebabkan perbedaan jenis gerhana yang sedang kita amati. Kalau bulan itu berada di posisi perihelion alias dekat sama bumi seperti ini, maka bayangan yang ini disebut umbra ya, yang abu-abu rada muda ini penumbra. Nah, bagi orang yang tinggal di wilayah di sekitaran sini yang ditutupi oleh umbra, wilayah A, maka dia akan mengalami gerhana matahari total. Bagi yang tinggal di daerahnya C, penumbra yang ini, maka dia akan mengalami gerhana parsial. Oke. Terus kalau bulannya lagi rada jauh seperti ini, maka ada yang namanya antumbra di bagian sini. Nah, bagi orang yang tinggal di daerah B ini, di daerah antumbra, maka dia akan mengalami gerhana matahari cincin alias annular eclipse. Kenapa gitu? Karena ukuran bulan itu tidak cukup besar untuk menutupi piringannya matahari. Jadi masih kelihatan, bagian luarnya itu masih kelihatan. Jadi sisanya kayak cincin gitu. Nah, kayak gitu ya. Jadi posisi bulan ini mempengaruhi jenis gerhana apa yang sedang terjadi. Oke? Terus kalian bisa cek data kejadian-kejadian gerhana
di eclipsewise.com. Nah, kita boleh cek di sini. Nih, ada data Eclipse dari 2022 sampai 2030. Wah, kita zoom dikit deh. Nah, kayak gini. Jadi nanti di 2025 itu ada beberapa gerhana matahari nih. Di Maret tanggal 29 akan terjadi gerhana matahari partial sebagian. Wilayahnya di sini nih, wilayah mana ini ya? Dekat-dekat utara ya ini ya, dekat kutub utara ya. Terus nanti di September juga ada partial. Nanti di Februari 2026 nanti ada annular. Total gerhana matahari total yang paling dekat itu terjadi di Agustus 2026. Di wilayah mana? Di wilayah Kanada dan seterusnya. Di dekat sana. Indonesia kapan kebagian gerhana matahari lagi? Dari data ini, oh ini nih, gerhana matahari total di 2028. Wah, masih lama. Masih lama. Ini wilayah mana nih? Bagian selatan Jawa. Kayaknya bakal kena nih. Terus habis ya, Indonesia nggak ada kena lagi sampai 2030 ya. Oke. Jadi kalian bisa main-main ke sini, ke eclipsewise.com. Tidak hanya gerhana matahari, tapi juga gerhana bulan, datanya mereka banyak. Gitu ya, jadi boleh dicek lah. Terus kita langsung balik lagi aja ke soal, kita cek pernyataan-pernyataan ini satu persatu. Pernyataan yang pertama, tempat pengamatan gerhana harus melintasi antumbra bulan. Oke, antumbra tadi kalau kita berada di daerah antumbra maka akan terjadi gerhana matahari cincin. Berarti benar ya? Pernyataan ini benar, bisa terjadi cincin. Pernyataan kedua, tempat pengamatan gerhana harus melintasi penumbra bulan. Kalau penumbra tadi, maka gerhananya adalah partial. Maka salah, karena yang diminta di soal adalah total ataupun cincin. Pernyataan ketiga, bumi harus dekat dengan aphelion orbitnya. Ini tidak ada hubungannya dengan perihelion ataupun aphelionnya bumi ya, tapi lebih ke bulan. Nah, gitu ya. Jadi lebih ke posisi bulan terhadap bumi. Oke. Terus pernyataan keempat, tempat pengamatan gerhana harus melintasi umbra. Oke, yang daerah A ini tadi ya. Umbra berarti dia gerhana matahari total, berarti pernyataan ini benar. Terus pernyataan terakhir, seluruh bumi harus berada di dalam antumbra bulan. Gede banget. Nggak harus ya, karena ya kalau semuanya di antumbra ya semuanya dapat sih, tapi ya nggak harus ini untuk bisa terjadi gerhana matahari. So, pernyataan kelima salah. Oke. Nah, cukup menarik pernyataan-pernyataan tentang gerhana matahari. Ini termasuk pernyataan yang basic ya. Ngecek kemampuan basic tentang gerhana matahari nih. Terus sama pengetahuan tentang umbra, penumbra, antumbra gitu ya. Sama jenis-jenis gerhananya. So, dipelajari lagi ya. Terus jangan lupa cek playlist Mekanika Benda Langit. Ada beberapa soal yang menanyakan tentang gerhana, yang terkait dengan gerhana. Bahkan di tahun 2023, nomor 36 itu pernyataannya lebih kompleks. Nah, boleh dipelajari ya. Terus bagi kalian yang masih bingung, boleh langsung tanya aja. Yang mau dukung Udaniko secara langsung bisa melalui traktir.id/udaniko. Itu aja dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. See you on the next number.